Puji Tuhan, shalom. Shalom. Masih lemas. Shalom. Shalom. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Kita mau girangkan Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita mau bawa pujian buat Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa pujian kami kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hari katakan pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, amalnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka. Haleluya, dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari lambaikan tanganmu, dia girangkanku, dia girangkanku. Haleluya. Bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, dia girangkanku. Amin. Bersuka sebab dia girangkanku. Mari tetap bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau bergirang bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan pujian ini. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Dia Mari girangkanku. bertepuk tangan buat Ku Tuhan. bersuka sebab dia Haleluya. girangkanku. Oh dia girangkanku, Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Lagi dia girangkanku, dia girangkanku. Dia girangkanku. Haleluya Ku Tuhan. bersuka sebab dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, dia girangkanku. ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tuh baik, amin. Keadaan kita saat ini mungkin dalam masa-masa sulit ya. Tapi kita percaya Tuhan bergirang. Tuhan girangkan kita, Tuhan beri kita sukacita, Tuhan beri kita ketenangan. Dan apapun di hadapan kita pasti bisa melewatinya, amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau datang kepadamu. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami ada bukan karena kuat kami ada semua karena kemurahan-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu
terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan Yesus. Dan nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Kami naikkan pujian kami bagimu. Kami naikkan sembah kami bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, tenang di hadirat-Mu. hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, Mari kita berdiri bersama-sama. hanya Naikkan pujian di bawa hatiku, bawa persembahan yang terbaik. Yesus, Yesus, Engkau yang yang terindah. terindah. selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, Ku
sing praises to your name. Oh Lord, Oh Lord, praises to your name. praises to your name. Oh Lord, Oh Lord, yes Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, Oh yes Lord, Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Bagi pujian bagi Tuhan. Oh Hatimu kepada Lord, Tuhan. praises to your name. Oh Oh Lord, yes Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be I sing praises to your name. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Allah hadir dalam hidup. Allah hadir dalam hatimu saat ini. Yes, 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 Lord. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Ya dalam bayar masih, ya dalam Lord. I sing praises to your name. Oh, Lord. Oh Lord, Praises to your name, Lord. praises to your name. Oh, Lord.
Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hati kami bawa pujian kepadamu. Mulut kami penuh dengan penyembahan kepadamu. Tidak ada kata lain selain kami memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami siap memberi yang terbaik. Mau melompat, mau bertepuk tangan, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Urapi kami semua Bapa. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah-rumah kami Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi minta tepuk tangan buat Tuhan. Hey, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Kita mau agungkan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, kuasa menjaya selalu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tunjukkan bagiku senantiasa. Tuhanmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berdiri bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa menjaya selalu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tunjukkan bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Masih tetap bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa menjaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa menjaya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tunjukkan bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu diganti Tuhan. Haleluya. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Sebab hanya Tuhan, hanya Yesus yang ada bersama dengan kita.
Haleluya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau ditabur oleh firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.
Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Kita konsentrasikan seluruh panca indera kita untuk menghadap Tuhan, memuji mengagungkan Tuhan. Saya terlalu yakin bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, melawan kita, menjamah kita. Haleluya. Kami memuji dan mengagungkan Engkau. Haleluya. Engkau Tuhan, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Angkat tangan kananmu dan tangan kirimu letakkan di dada. Jadikan pujian ini sebagai doa kita. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa yang baik, Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, dan Allah yang bersemayam di setiap hati anak-anak-Mu. Saat ini ya Bapa, kami sudah memuji-muji dan mengagungkan Engkau. Saatnya di mana kami akan duduk diam. Kami mau bersehidangan lewat santapan firman Tuhan. Tuhan akan pakai hamba-Mu yang Engkau khususkan menyampaikan, menyeberangkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak lebih dari segumpal tanah liat, yang Tuhan percayakan menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan pakai, Tuhan akan berikan pengurapan. Taruh kuasa-Mu di atas lidah bibir hamba-Mu. Dan biar Tuhan yang akan bermanifestasi, biar Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami semuanya. Berkati umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang sedang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming maupun Facebook. Tuhan akan memberkati juga YouTube. Tuhan akan memberkati dan melawat mereka dimanapun mereka berada saat ini. Dan lebih khusus ya Bapa, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, agar umat-Mu yang ada di tempat ini, yang sedang mengikuti ibadah onsite ini, Tuhan akan memberkati, menjamah di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Tuhan kami. Memberkati kami semua tanpa terkecuali. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita? Oh, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat satu bagian dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dalam kitab Mika.
Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mika pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayat 5. Mari berdiri kita menghormati firman Tuhan. Karena hanya terdiri dari 5 ayat kita baca bersama-sama. Kita mulai. 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Terima kasih. Silakan duduk. Berbahagialah kita semua yang bertelinga yang mendengar dan yang sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Dan saya berdoa agar Anda dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berbicara dan judul khotbah saya adalah hidup berjalan bersama Tuhan. Sama-sama kita sebut. Hidup berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini walk with God. Berjalan bersama Tuhan. Menarik saudara sekalian. Oleh karena barangkali di situasi pandemi ini penting untuk kita berkomitmen, bersepakat untuk berkata dalam diri kita, saya mau berjalan bersama Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena berjalan bersama dengan Tuhan ini luar biasa. Berjalan bersama dengan Tuhan, bukan Tuhan bersama dengan yang mengikuti perjalanan kita, tetapi kita mengikuti perjalanan Tuhan. Kadang-kala kebalik, saudara sekalian. Itulah sebabnya ada pernah saya mendengar doa katakan begini. Kalau Tuhan tidak mendengar doa saya akan berhenti ikut Tuhan. Kalau Tuhan tidak akan mendengar doa saya tidak akan terus maju mengiring Tuhan. Ini kebalik, saudara-saudara sekalian. Terkadang kita tahu persis bahwa Allah yang kita sembah, kita agungkan, kita mengikuti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Katakan amin. Bukan maunya kita, tetapi maunya Allah. Tetapi selama berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja sesuai dengan caranya. Di tengah-tengah pandemi ini saudara sekalian, sekali lagi, kita dalam keadaan kesulitan. Kesulitan beraktivitas, kesulitan bekerja, semua terdampak dari sendi-sendi perekonomian bangsa. Kita semua terdampak dan betapa sulitnya untuk mencari uang. Betapa sulitnya untuk menghidupi keluarga.
betapa sulitnya untuk kita lebih lagi dan lebih lagi dalam hidup kita tiap-tiap hari. Itulah sebabnya saudara sekalian, ketika membaca bagian ini, saya senang sekali untuk kita merenungkan bagian ini. Seperti apa umat yang berjalan bersama Tuhan itu sih? Seperti apa orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan? Seperti apa yang kita lakukan ketika kita berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan kita? Di dalam perikop ini saudara sekalian, sebenarnya bicara mengenai pemulihan. Pemulihan bagi bangsa Israel dan Yehuda. Ketika mereka dalam pembuangan di masa-masa sengsara, Tuhan berjanji untuk memulihkan. Ayat pertama dikatakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, menjelang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ketika saya membaca ini, saya katakan, Tuhan, apa artinya ayat ini? Sedangkan kita tidak bisa, gereja banyak yang ditutup. Persekutuan gereja Indonesia, gereja-gereja di Indonesia sudah menyatakan bahwa lebih baik gereja-gereja di masa pandemi ini ditutup dulu. Tidak ada yang ibadah secara on-site. Semua beribadah secara online. Saudara-saudara sekalian, kemudian dikaitkan dengan ayat ini apa hubungannya? Tuhan berjanji mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Hari ini gereja-gereja Tuhan betapa sulitnya. Tetapi Tuhan menubuatkan di hari-hari terakhir akan berdiri tegak bangunan gereja Tuhan. Dan orang-orang akan datang berduyun-duyun. Mereka berbondong-bondong untuk mencari Tuhan di rumah Tuhan. Di mana sih rumah Tuhan? Ya, di sini. Halo, di mana sih rumah Tuhan? Di sini. Di sini. Tuhan katakan, bait Allah ada di dalam hatimu. Bangunan secara fisik bisa ditutup, bisa dirombak dan sebagainya. Tetapi kehadiran Tuhan ini menjanjikan bahwa semua akan datang berduyun-duyun menyembah Allah kita yang tak terbatas. Ketika kemarin kami ada virtual, kemudian setiap aras menyampaikan, sharingkan pengalaman-pengalaman gereja di bawah naungan dari setiap aras. Saya begitu kaget ketika mendengar sharing dari seorang aras. Dia katakan, saya mohon maaf, saya buka tetapi saya tutup wall saya di virtual ini. Karena saya sedang lagi mendampingi bendahara umum kami terpapar karena COVID-19. Saudara sekalian, ketika mendengar kesaksiannya, miris hati ini. Saudara-saudara, dan begitu mengerikan ini terjadi. Ini terjadi di gereja. Dan ini menjadi klaster yang baru. Dan mereka katakan, kami mulai baru 2 kali ibadah. Barangkali sudah karena berjubel orangnya. Saudara sekalian, kalau kita di sini masih sangat lengang sekali. Jaraknya dan semua pakai masker, mengikuti protokol kesehatan. Karena itu yang harus mesti kita jalankan. Saudara-saudara sekalian, untuk mengatasi virus 19 ini cuma disiplin dari manusia itu sendiri. Kita lihat kalau tidak disiplin, mereka akan menerima resiko
dari ketidakdisiplinan. Saudara-saudara, sehingga mereka mengevaluasi, ini tidak bisa. Tetapi dari satu sisi mereka mesti beribadah dan sebagainya. Tuhan katakan, aku akan melakukan sesuatu yang besar bagi gerejanya di akhir zaman. Seperti apa yang saya katakan? Apakah umat yang berjalan bersama dengan Tuhan seperti apa? Saudara-saudara sekalian, pertama kita lihat. Berjalan bersama Tuhan berarti bersedia datang. Datang di rumah Tuhan. Ini kita tidak bisa lagi datang di rumah Tuhan, terbatas dan sebagainya. Kemudian saya mendapat sesuatu pencerahan dari bagian ini. Datang di rumah Tuhan bukan berarti harus mesti melalui on-site seperti ini. Tetapi di rumah-rumah terbuka, saudara-saudara sekalian bisa mengadakan hubungan dengan Tuhan. Saudara datang dengan Tuhan di bait Allah. Bait Allah dalam hati kita, Tuhan hadir dan Tuhan bekerja secara luar biasa. Doa dikumandangkan di rumah-rumah kita. Firman Tuhan dibacakan di rumah-rumah kita. Dan nyanyian pujian dikumandangkan di sana. Ada doa, ada pujian yang dikumandangkan. Saudara yang ada di rumah, saya percaya bahwa Tuhan ada di sana. Saudara yang sedang menyaksikan ibadah online ini, saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah rumahmu. Anda sedang menikmati Tuhan di dalam bait Allah, bait kudusnya. Jadi berjalan dengan Tuhan saudara sekalian, tetapi kadangkala kita tidak mau datang. Di saat-saat pandemi banyak yang galau. Nggak ada di sini sih. Kalau Anda galau, Anda nggak datang di sini. Kok nggak ada amin? Oleh karena Anda begitu yakin, saya percaya di saat seperti ini penting sekali untuk kita menanti mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan untuk keuanganmu. Mujizat Tuhan untuk pekerjaanmu. Mujizat Tuhan untuk keuanganmu. Halo. Tuhan akan mengadakan dan Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Supaya berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan dan perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang rindu berjalan bersama dengan Tuhan adalah mereka yang rela. Rela melakukan apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau? Di saat-saat kesulitan seperti ini banyak orang yang mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Aduh, kalau saya mau kasih persepuluhan, nanti tidak bisa hidupin keluarga ke depan. Nanti kalau saya mau kasih persembahan, saya tidak bisa lagi makan dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda bawa 50.000 ke mall, ya, makan aja sudah hampir 50.000 kalau Anda makan. Tetapi itu barangkali 50.000 paling sedikit yang kita bawa ke mall. Tetapi bawa ke gereja, yang nongol bukan yang 50.000-an. Yang nongol terjun bebas. Pengabdian kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita ikuti apa yang maunya Tuhan. Katakan amin. Kita mesti berkorban. Berkorban untuk Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu dalam hidupnya. Gereja kita banyak pelayan Injil. Saya hitung-hitung ada 7 pelayan Injil di gereja kita. Semua pelayan Injil tidak ada yang bayar persepuluhan di sini. Halo? Betul toh? Betul Rena? Nggak ada, mesti bayar ke BPD. Saudara-saudara sekalian. Termasuk yang bicara. Suami istri wajib bayar persepuluhan. Kalau tidak ditagih. Anda tahu kita ditagih loh. Wah, diminta karena memang itu merupakan kewajiban.
Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan harus rela berkorban. Ya, namanya korban. Korban persembahan itu ya dikorbankan. Aduh, satu waktu ada pendeta kemudian katakan begini kepada saya. Pak, saya melayani di gereja cuman bawa 50.000 doang. Biasanya saya mampir di warung dulu, kemudian beli permen. Supaya ada pecahan-pecahan, ada kembalian dari 50.000. Dan pada saat itu saya tidak sempat lagi. Ketika menjalankan persembahan, saya lepas semuanya. 100%. Dan baru saya tahu, itulah korban. Namanya korban persembahan. Halo, korban persembahan menurut Anda apa sih? Korban persembahan. Kemudian dia korbankan, dia kasih. Setelah pulang, dia bingung. Tuhan, saya tidak bisa pulang lagi nih. Tidak bisa pulang lagi, tetapi saya yakin bahwa saya sudah berkorban. Saya sudah ikutin maunya Tuhan. Sekarang terserah Tuhan. Bagaimana tuntunan Tuhan? Sementara dia sedang lagi merenung di parkiran. Karena tidak ada uang untuk bayar parkir motornya. Tiba-tiba bunyi telepon. Bapak ada di mana? Di parkiran. Naik ke atas dulu. Ada orang yang cari Bapak. Setelah dia naik ke atas, Tuhan ganti 10 kali lipat dari yang dia korbankan. Ini dahsyat saudara sekalian. Tuhan sudah menyediakan. Nah, itu yang berjalan bersama Tuhan. Berjalan mengikuti maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Berjalan mengikuti maunya Tuhan. Maka kita akan melihat berkat Tuhan. Kedua kita akan lihat bagian yang kedua. Saudara-saudara sekalian, bagian yang kedua, hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Sebagai hidupnya yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi hidup berjalan bersama Tuhan. Sama-sama kita sebut, hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup berjalan bersama Tuhan. Kemarin ketika saya juga pikir kasihan ya. Ada banyak yang telepon kami. Pak, bagaimana Boti itu? Ya dia tanya. Wah Boti tidak ada. Bovi yang ada. Tapi Boti tidak ada. Boti tidak ada. Bovi yang ada. Nah, saya katakan begitu. Belum ada. Tiba-tiba ketika virtual ada kabar gembira. Ini akan diberikan. Walaupun dipotong 50%. Nah apa-apa. Di masa pandemi ini saudara sekalian. Wah ini luar biasa. Ketika orang-orang gereja Tuhan itu menerima berkat Tuhan ini secara rapel. Rapel 1 tahun punya. Termasuk dengan koster. Koster tidak ada potongan. 100% diberikan. Dan dalam waktu dekat ini akan diberikan. Itu saya katakan kepada mereka. Kita hanya hidup berharap kepada Tuhan. Bukan berharap kepada manusia. Kalau Anda berharap kepada manusia, Anda akan kecewa. Berapa banyak di antara kita yang dikecewakan oleh orang? Halo? Ya. Banyak kita mengalami kekecewaan. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, terkadang Tuhan izinkan. Nah ini masa pandemi ini Tuhan izinkan saudara. Diizinkan oleh Tuhan. Kemarin dari jam 1 sampai jam 4 sore saya rapat. Ada rapat. Di minggu-minggu ini ada rapat secara fisik, ada maupun secara virtual, daring. Begitu banyak saudara sekalian. Kemudian kemarin ada seorang bilang begini kepada saya. Pak Pendeta, saya mengajak teman-teman untuk datang rapat di sini. Cuma juga mengikuti langkahnya Tuhan. Wah, cocok. Saya katakan begini, saya sedang lagi mempersiapkan khotbah. Bagaimana orang yang mengikuti langkahnya Tuhan. Mengikuti langkahnya Tuhan, saudara sekalian, disiplin, penuh konsisten untuk berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu secara luar biasa. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Kalau dipimpin oleh Tuhan kadang-kala dicemeti,
Kadangkala diizinkan oleh Tuhan, loh kok saya mengalami seperti ini, kenapa kok seperti ini keadaannya. Saudara-saudara sekalian, padahal kita tidak tahu bahwa Allah sedang mengizinkan di bawah pimpinan Tuhan, dia sedang memproses seperti emas dibakar sampai menjadi emas yang murni. Begitulah Tuhan membentuk kita. Dibentuk oleh Tuhan seperti itu. Jadi kita perhatikan saudara-saudara sekalian, Tuhan akan menjadi hakim. Kalau Tuhan yang menjadi hakim, hakim yang paling adil adalah Tuhan. Sekarang yang paling heboh adalah Joko Chandra. Ya, Joko Chandra 12 tahun yang lampau dia sudah divonis saudara sekalian 2 tahun. Kemudian menghilang selama beberapa tahun, tiba-tiba muncul. Tahu-tahu beberapa jenderal yang terlibat dan sebagainya. Semua kita lihat seperti itu. Kita lihat dalam keadaan yang seperti itu. Ya, sangat-sangat luar biasa. Sehingga melibatkan keadilan seperti apa yang ditegakkan. Tetapi kalau keadilan yang dinyatakan oleh Tuhan sangat-sangat adil. Kalau Anda diizinkan oleh Tuhan jatuh sedikit di motor, kakinya bengkak, ya, enggak bisa pakai sepatu, itu Tuhan izinkan. Itu berjalan dengan Tuhan, Tuhan izinkan. Dompet kadangkala kosong, betul enggak? Banyak yang dompet penuh di sini. Ya. Tuhan sedang lagi uji dan sebagainya. Banyak yang saya dengar sulit sekali cari 1 rupiah saja, paling sulit saudara sekalian. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menjadi hakim yang adil. Yang akan memutuskan keadilannya. Seadil-adilnya Tuhan nyatakan dalam hidup Anda. Ya, itulah sebabnya kalau kita diuji oleh Tuhan, dia tidak menguji kita melampaui batas kemampuan kita. Kalau kita cuma mampu mengangkat keyboard ini, 1 keyboard ini saja, tidak mungkin dia kasih 2 keyboard untuk kita angkat. Apalagi dia kasih 3 keyboard untuk kita angkat. Karena kita tidak mampu mengangkat. 1 keyboard aja sudah berat kita angkat, saudara sekalian. Apalagi 3 keyboard. Beban yang Tuhan berikan kepada kita, dia tahu. Sampai sejauh mana kemampuanmu. Tuhan sedang lagi menguji bagaimana Anda menghadapi kesulitan yang seperti ini. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan, yakinkanlah bahwa secara adil Tuhan akan nyatakan keputusan yang dari Tuhan yang seadil-adilnya. Hakim yang adil yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjadi wasit. Jadi wasit saudara sekalian, kadang-kala kita dengar dulu banyak wasit yang terlibat dengan suap. Kalau sekarang banyak wasit juga yang diswab. Beda toh. Kalau suap dengan sosialisasi paling tinggi 40% yang bersedia untuk diswab. Lebih daripada itu tidak. Anggar langsung meninggal. Betul enggak? Saudara sekalian. Nah, itulah sebabnya betapa penting untuk kita menatap ke atas. Kita lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang luar biasa, menjadi wasit dalam perjalanan hidup kita yang akan menuntun, dia akan memutuskan ini yang terbaik. Yang terbaik buat si A, yang terbaik buat B, yang terbaik buat C. Dia adalah wasit yang mengambil keputusan yang sangat adil di dalam kehidupanmu. Tuhan akan nyatakan kuasanya, kuasa kemuliaannya. Jadi yang kedua, hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Tuhan sedang lagi menuntun kita. Anda tahu perjalanan bangsa Israel di bawah pimpinan ketika mereka keluar dari Mesir. Kemudian Tuhan tuntun di padang gurun selama 140 tahun lamanya. Saudara-saudara sekalian, sehingga umat Israel kemudian mengadakan adu argumentasi dengan Musa. Mengapa engkau bawa kami di sini? Kami sudah cukup di sana, biar kami mati saja dikubur di Mesir. Padahal mereka sedang lagi dijajah di sana. Tetapi mereka mengeluh oleh karena dalam perjalanan itu padang belantara dan sebagainya.
Tetapi saudara-saudara sekalian, Tuhan nyatakan terus mujizatnya. Mujizatnya. Yang berhasil masuk ke tanah Kanaan justru bukan Musa. Musa cuma sampai di Bukit Nebo. Saudara-saudara sekalian, Yusak dan Kaleb itulah yang berhasil masuk tanah Kanaan. Tuhan proses, diproses oleh Tuhan. Anda sedang lagi memproses hidup kita. Kekristenan kita sedang lagi diproses. Ibadah kita sedang lagi diproses. Pekerjaan kita sedang lagi diproses. Keluarga kita sedang lagi diproses oleh Tuhan. Tetapi Anda dan saya harus tahu bahwa Dia hakim dan wasit yang paling adil. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan Anda perlukan. Apa yang Anda perlukan? Dalam hidupmu apa yang Anda perlukan? Tuhan kita menyediakan segala-galanya yang terbaik untuk kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kita lihat. Ketiga, hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang penuh komitmen dan kesetiaan. Jadi punya komitmen. Komitmenmu berjalan bersama dengan Tuhan seperti apa? Kesetiaanmu ketika berjalan bersama dengan Tuhan seperti apa? Komitmenmu. Bagaimana komitmenmu? Ketika menghadapi masalah, banyak orang yang jadi bingung, galau, tidak tahu melangkah seperti apa ke depan. Tetapi yang kita tahu bahwa orang yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan harus mesti punya komitmen dan kesetiaan. Dan pasti komitmenmu, kesetiaanmu pasti akan dihargai oleh Tuhan. Dihargai oleh Tuhan dengan harga yang sangat-sangat luar biasa. Ayatnya yang kelima dikatakan begini. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya. Itu Allah yang kecil, bukan Allah besar. Abjadnya kecil. Itu berarti Allah ilah. Ilah mereka. Bangsa berjalan menurut tuntunan dan pimpinan daripada ilah mereka. Dari Allah mereka penyembahan berhala dan sebagainya. Penuh mistik dan sebagainya. Mereka berjalan. Bangsa-bangsa itu berjalan menurut pimpinannya. Namun, dia katakan di sini, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan. Semesta alam, saudara-saudara sekalian, demi nama Tuhan kita untuk selamanya dan seterusnya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan Allah kita. Bukan hanya sementara, tetapi selamanya dan seterusnya. Mampukah kita akan berkata, Tuhan, walaupun badai ini sulit bagi saya, tetapi saya punya komitmen. Saya akan terus bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, saya akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun sulit, walaupun banyak masalah dan sebagainya, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan ini adalah pilihanku. Selama masih hidup, selama masih sehat. Saudara-saudara sekalian, selama masih sehat, selama hidup ini masih ada, kita akan terus punya komitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan kita. Berjalan bersama dengan Dia, bukan hanya sementara, tetapi kita berjalan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kemudian seterusnya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan kita. Vaksin untuk obat COVID belum menentu. Walaupun Rusia sudah klaim bulan Oktober, dia sudah memproduksi obat khusus COVID-19, tapi juga belum pasti, saudara sekalian. Indonesia masih pada tahap yang ketiga uji klinis. Masih pro kontra terhadap itu. Kita tidak tahu kapan COVID ini akan selesai. Ada yang katakan ini akan terus berjalan dan terus akan berjalan.
Tanggal 1 kemarin kemudian gubernur putuskan untuk tambah lagi 14 PSBB transisi. Ada yang mengharapkan dengan PSBB transisi yang 14 hari sebelumnya itu akan diakhiri. Tetapi kurva bukan melandai, tetapi semakin lihat grafiknya semakin melonjak ke atas dan terus menerus. Hari ini sudah 109.864 kalau saya tidak salah. Saudara-saudara sekalian, tinggal 16. Tinggal 16 baru mencapai saudara 110. Biarkan Anda, singa-singa muda boleh kelaparan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia janji dia tidak akan biarkan menjadi peminta-minta. Singa-singa muda boleh kelaparan. Tetapi orang yang percaya kepadaku, aku tidak akan biarkan mereka menjadi peminta-minta. Tuhan kita baik dan sangat baik. Minggu yang lalu saya telepon pendeta cabang kita. Pak, boleh datang ambil, ini ada berkat yang disiapkan untuk Bapak. Pak, saya lagi sakit. Sakit apa? Panas, sesak nafas. Waduh. Kemudian saudara sekalian, saya katakan, Pak, Bapak rumahnya di mana? Jangan datang, Pak. Kalau Bapak mau berdoa, berdoa saja dari jauh. Kemudian saya berdoa dia. Saya katakan, tumpangkan tangan di dadamu. Saya mau berdoa buat Anda. Ini rekan sepelayanan. Anak buah yang melayani di Sunter. Di Mall Sunter tidak bisa adakan kebaktian. Mallnya tutup. Semua gereja-gereja yang ada di mall tidak bisa mengadakan ibadah. Termasuk cabang kita ini. Kemudian saya berdoa, Tuhan tolong supaya Tuhan akan jamah. Tuhan akan sembuhkan dia. 3 hari yang lalu saya telepon. Pak, bagaimana? Sudah mending, Pak. Ke rumah sakit, takut Pak ke rumah sakit. Kecuali datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kemudian saya bilang, kemarin saya telepon lagi. Bagaimana Pak? Sudah sembuh saya Pak. Sudah boleh dong datang ambil berkatnya. Pak, berkat yang sudah disiapkan, saya sudah cukup. Ini sudah mau jadi gudang beras di rumah saya. Kasih saja kepada mereka yang butuh. Dia katakan, kasih saja kepada mereka yang butuh. Kemudian saya katakan begini kepada dia, doakan saja oleh karena berkat sudah Tuhan siapkan untuk Anda. Karena Boti juga dia menerima saudara. Dan ini luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan cukupkan. Anak-anaknya, hamba-hambanya. Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Tadi malam saya ditelepon oleh seorang adik kelas. Dia pelayanan di sebuah desa jauh sekali. Jauh dari kota. Terakhir saya dengan istri datang ke sana adakan KKR tahun 1987. Mobilnya cuma sampai di Kroit karena dia di Toyopon. Kalau orang dari Manado tahu itu. Saudara sekalian, bawa mobil sampai di Kroit, mobil kami dicium anak-anak. Wah, kayak mereka lihat ini ada makhluk apa yang datang di desa kami. Oleh karena musim panas masih bisa tembus. Tapi kalau hujan kita doa Tuhan jangan dulu hujan supaya kami boleh pulang. Karena kalau hujan tidak bisa lagi pulang. Pendeta ini telepon. Dia ngobrol dengan istri lama sekali. Karena dia begitu dekat dengan istri. Ibu ini bilang, kami di sini sedang lagi panen. Tidak ada kasus COVID di desa kami. 1 orang pun. Tetapi kami tidak bisa beribadah. Setiap hari Minggu kami giliran. Giliran oleh karena pakai pengeras suara. Jadi di jam ini gereja ini. Jam berikut gereja ini. Ada 6 gereja di sana. Salah satu gerejanya. Kemudian dia katakan kepada istri. Tetapi Tuhan selalu menolong. Persembahan didatang di rumah-rumah. Tidak begini di bangku. Anda bawa ke sini kan. Tapi kalau di sana, di tempat pelayanannya, persembahan dibawa, kotak persembahan dibawa di rumahnya. Jadi setiap hari Sabtu sudah diambil. Hari Minggu dikasih lagi. Saudara-saudara sekalian, dia katakan luar biasa.
Luar biasanya apa? Berkat Tuhan luar biasa. Kalau persembahan di gereja enggak pernah sampai segitu. Tapi persembahan di rumah masing-masing luar biasa diberikan untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kemudian dia katakan selain itu kami lagi panen. Panen cengkeh. 50.000 1 kilo. Kan lumayan dia bilang begitu. Dan kami sedang mengumpulkan uang di Kongres 2021. Kalau pandemi ini tidak ada lagi, dia katakan kami suami istri akan berangkat ke Jakarta untuk ikut kongres. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Ini luar biasa, Tuhan pulihkan. Tuhan memulihkan dan Tuhan menolong anak-anaknya. Kalau kita yang ada di sini kita percaya bahwa Tuhan akan pulihkan, akan mengadakan mujizat dalam hidupmu ketika Anda punya komitmen dan setia berjalan bersama dengan Tuhan kita. Tuhan kita akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan akan menolong ya Bapa, supaya kami akan mengambil langkah-langkah yang pasti untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyediakan apapun yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tuhan akan cukupkan. Sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan akan menolong semua umat Tuhan ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan akan memberkati. Kalau ada yang kurang sehat, dijamah oleh Tuhan. Kalau mereka yang punya kesulitan keuangan, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Pekerjaan, sekolah dan sebagainya, Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya undang Ibu Gembala untuk datang bersama dengan Pak Helwi sebagai diaken untuk menjalankan. Ya. Mari kita nyanyi pujian. Kita doa dulu ya sebelum kita bagi-bagikan perjamuan kudus ini. Di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 berbanding, Agak maju sedikit, Gembala Pak Helwi. Yesus Bapa di surga, sebentar perjamuan kudus ini akan kita bagikan. Tuhan akan menolong ya Bapa, supaya akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Amin. Silakan. walau 10.000 berbandingkanku, akan ku goyah sebab Yesus sembuh. Sembari perjamuan ini dijalankan, kita berdiri bersama-sama. 10.000 lemah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 berbandingkanku, akan ku goyah sebab Yesus sembuh. Tiada pernah diragukan kasih setiamu ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski
Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Bunyinya sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengangkat roti kita ini ke atas. Saudara-saudara, roti ini adalah simbol dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tercabik-cabik. Dia rela mengorbankan seluruh keberadaan hidupnya, diabdikan untuk menyelamatkan Anda dan saya. Saudara-saudara sekalian, dalam ayatnya yang ke-24 dia katakan, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dan berdoa di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Mari kita makan bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita mengangkat cawan ini. Cawan ini adalah simbol dari darah Kristus. Darah yang tertumpah bagi penebusan segala dosa dan penderitaan kita. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara, penyakit, penderitaan, kesulitan dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita minum. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. akan ku Goyah sebab Yesus sertaku. Akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita berikan pengagungan bagi Allah kita. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, yang sudah melawat kita semuanya. Mari kita langsung mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih. Hormat bagi anaknya, hormat bagi roh dan hidup ketiganya yang esa. Haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus, menyertai dan memberkati kami semua. Dan kami mengakhiri ibadah ini dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu berkati Tuhan.